Ya, berbicara tentang kekayaan intelektual tidak hanya mengenai perlindungan karya atau ciptaan, tetapi juga mengenai eksklusivitas dan hak ekonomi. Hal ini menimbulkan dilema di tengah pencarian obat dan vaksin untuk meredakan penyebaran virus corona sejak awal tahun 2020 ini. Pengadaan obat di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dikembangkan di tengah penyebaran pandemi COVID-19, di mana dalam upaya memenuhi kebutuhan obat medis, COVID-19 ini juga memerlukan hak paten agar Indonesia bisa mendapatkan akses obat corona dalam negeri. Nah, seperti apa pentingnya paten obat COVID-19? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Kesehatan masyarakat merupakan aspek yang sangat butuh perhatian serius saat ini. Urgensi global akan kesuksesan penemuan obat dan vaksin COVID-19 harus dimaknai, disadari, dan diperjuangkan sebagai suatu upaya dan tanggung jawab bersama. Tidak hanya sebagai suatu kekayaan intelektual dalam ranah paten, obat dan vaksin juga harus dipastikan dan dijamin ketersediaan dan kemudahan aksesnya bagi masyarakat. Sejumlah lembaga dan perusahaan farmasi mendapat pro dan kontra terkait pendaftaran paten obat corona karena dinilai mementingkan hak ekonomi daripada penyembuhan masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa obat virus tersebut harus tersedia bagi banyak orang, sehingga sifat eksklusif yang menjadi konsekuensi paten belum dibutuhkan. Namun di sisi lain, perlindungan paten obat corona juga dinilai sangat penting bagi perusahaan atau lembaga farmasi. Pengembangan dan uji coba terhadap obat atau vaksin telah menghabiskan banyak investasi dan waktu para peneliti. Paten tidak hanya melindungi ide dan temuan bagi peneliti, namun paten juga memberikan rasa aman ke peneliti saat produk yang dihasilkan sudah akan dikomersialkan. Di tengah pentingnya kerjasama global untuk mengembangkan obat untuk mengatasi virus COVID-19, produsen vaksin di dalam negeri masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah hak paten. Apakah paten obat COVID-19 bisa didaftarkan dan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual tanpa tentu saja mengorbankan kepentingan umum? Sudah hadir di studio bersama saya, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukam, Freddy Haris. Halo Pak Freddy, apa kabar? Baik, Mbak Sehat Desi. selalu Pak Freddy. Sehat, alhamdulillah sehat. Iya, senang kalau sehat itu sangat penting saat ini. Pak Freddy, ini kita bicara mengenai ya tentu saja COVID-19, hak kekayaan intelektual ini sangat penting karena ya kita ketahui lah di mana-mana obat itu biasanya ada yang punya, ada patennya, ada harganya gitu. Tapi sebelum kita bicara mengenai hak paten dan lain sebagainya, saya ingin mendapatkan gambaran atau definisi. Ya, kita kan sekarang ada COVID-19, apalagi sekarang sibuk bicara mengenai vaksin. Sekarang dari Sinovac katanya sudah datang 1,2 juta. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti Pfizer, Moderna yang mengembangkannya dan di Inggris sudah siap untuk disuntikannya. Tapi pada sisi lain itu ada yang namanya obat. Obat COVID-19. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia sekarang angkanya lumayan ya, 500 juta kasus COVID-19. Itu merupakan ya kalau 270 juta sebenarnya masih kecil ya. Nah, dari 500 juta ini recovery-nya hampir 50%. Ya, sementara ininya lah istilahnya kasusnya itu biasanya banyak sembuh karena obat COVID. Ini kita belum bicara vaksin. Jadi kalau kita bicara mengenai obat COVID-19 dan juga yang kita sebut vaksin, ini kan nanti ada mengenai siapa yang punya atau siapa yang apa yang patennya itu. Bisa sedikit definisi mengenai? Paten itu kan adalah hasil penelitian ya dari seseorang atau grup orang atau kelompok orang ya di dalam teknologi ya. Dan farmasi merupakan bagian dari teknologi. Jadi obat ini merupakan bagian dari
paten, gitu kan. Nah, Dan harus apa? dipatenkan Ya, sesuatu penemuan itu khusus untuk obat-obatan. untuk menjaga perlindungan hak ekonominya dan di farmasi selalu dipatenkan. Karena memang kenapa harus dipatenkan? Karena memang riset obat ini mahal. Bisa sampai mungkin bisa sampai puluhan atau ratusan miliar kalau kita konversikan ke rupiah. Jadi bayangkan, dan waktunya cukup lama. Apapun obatnya bisa 2 tahun, 3 tahun, apalagi vaksin bisa 4 tahun, Bisa 5 4 sampai tahun. 5 tahun ya. Jadi memang penting ya. Tapi kalau Penting. misalnya yang disebut generik gitu. Nah, si generik biasanya karena obat-obatan itu patennya sudah public domain. Jadi semuanya bisa bisa menggunakan memproduksi obat-obat generik itu karena sudah tidak dilindungi lagi. Ya. Jadi udah milik masyarakat. Ya, jadi misalnya kalau kita kan pesan dari Sinovac misalnya bekerja sama dengan Bio Farma, itu patennya khususnya dengan yang uji klinisnya yang dilakukan di Bandung dan lain sebagainya itu siapa yang Jadi memilikinya dan apa? tergantung kalau misalnya Sinovac kerjasama dengan Bio Farma. Nanti tergantung perjanjiannya siapa yang akan memiliki paten. Bisa Sinovac, bisa keduanya. Karena kan di sini kan ada research. Riset itu nanti tergantung. Kalau memang Bio Farma mengatakan udah punya Sinovac ya Sinovac. Tapi sebenarnya di dalam hasil riset itulah yang cukup penting. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa Ya. mendapatkan. Ini implikasinya terhadap harga itu bagaimana? Karena biasanya kalau obat generik itu jauh lebih murah, sementara kalau branded itu jauh lebih mahal. Biasanya yang pemilik paten itu atau perusahaan itu bisa mendapatkan berapa persen dari? Jadi kalau kita lihat perkembangan sebuah obat ya, Mbak Desi, obat itu di riset itu bisa 3 tahun, 4 tahun, butuh waktu lama, kadang-kadang dia gagal. Jadi dari hasil riset itu juga nggak selalu dipasarkan pada saat itu. Biasanya 5-4 tahun baru orang mengenal ya obat tersebut. Nah ini yang cukup menarik adalah bagaimana dengan yang generik. Generik yang saya bilang kalau paracetamol sudah generik, semua bisa memproduksi. Dengan nama yang berbeda-beda. Dengan nama yang berbeda-beda ya Kak. Jadi ada mereknya, ada patennya gitu kan. Tapi yang membedakan satu sama lain kan pasti ada kan? Ya, itu nanti ada yang namanya secondary use, jadi ditambahkan vitamin, ya yang satu cuma paracetamol toh, ditambahkan penambah daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Itulah perbedaan-perbedaannya nanti. Ya, jadi itulah yang memiliki istilahnya ada nilai tambahnya, Nilai tambahnya. kan ya. Nah, ini sekarang kita lihat obat-obatan khusus untuk COVID-19 ya. Ini sejak akhir Oktober lalu kan virus ini mulai dari Wuhan sampai sekarang kita di Indonesia sudah masuk bulan ke-8, bulan ke-9. Ada permintaan-permintaan untuk paten terhadap obat-obatan berkaitan dengan COVID-19 dalam 9 bulan ini? Dalam 9 bulan ini ada di kami ini terdaftar sekitar 19, tapi itu bukan cuma sekedar obat, ada metode, ya, ada proses dan lain sebagainya. Tapi obat ini memang nggak seperti yang saya katakan tidak tiba-tiba ya, biasanya dia riset segala macam. Nah ini yang saya katakan sampai hari ini kalau kita lihat dari apa yang kita lihat di data kita ya, itu obat itu masih dalam proses penelitian. Misalnya Unair kan pernah membuat obat corona ya, Unair itu juga masih di riset. Jadi seperti yang Mbak Desi bilang tadi, memang ini kita harus bedakan nih antara kebutuhan obat sama kebutuhan vaksin. Nah, Pak Freddy sendiri melihat ini kebutuhan yang mana yang paling urgen pada saat ini? Sebenarnya ketika Oktober itu ada pandemi di Wuhan gitu kan. Lalu di awal Februari saya sudah diskusi dengan direktur paten. Saya bilang mana obat-obat yang berurusan dengan virus yang hubungannya juga dengan paru-paru, maka kelihatan obat-obatnya tersebut gitu kan. Kenapa obat yang kita harapkan? Karena memang untuk menyembuhkan. Karena kalau obat itu untuk orang sakit, kalau vaksin untuk orang sehat. Mengejar kebutuhan vaksin itu 2-3 tahun lagi. Jadi dan yang dibutuhkan untuk vaksin kalau orang Indonesia bayangkan 270 juta orang ya. Kan kalau yang sakit 500.000. Jadi kita konsentrate kepada obat, bukan berarti juga vaksin kita biarkan. Vaksin tetap riset, teliti. Nah inilah yang kita harapkan. Misleading inilah yang harusnya kita sekarang kita betulkan. Kita butuh obat supaya orang-orang ini sembuh.
Jadi menurut Pak Freddy selama ini kita agak terlalu fokus Ke vaksin. perhatian terhadap vaksin. Seharusnya kepada obat-obatan. Kenapa bisa ada Ya itu semacam mungkin orang takut ya, ini ya? karena takut Seolah-olah vaksin ini adalah soal waktu itu adalah obat Iya, dewa yang bisa mengatasi semuanya dan gitu. mengatasi permasalahan Permasalahan ekonomi juga. ekonomi juga gitu. Jadi orang butuh vaksin supaya bisa bergerak. Ya dibutuhkan memang vaksin gitu kan. Tapi kan vaksin sebenarnya yang dibutuhkan vaksin ini untuk tenaga kesehatan supaya dia tidak tertular. Jadi tenaga-tenaga pendukung medis supaya dia tidak tertular dari orang-orang yang masuk ke rumah sakit. Itu aja yang dibutuhkan sebenarnya vaksinnya gitu kan. Nah, ini yang saya katakan, ayo kita ini obatnya. Obatnya memang sampai hari ini kan masih diracik-racik nih. Ya, kalau nama obatnya ada Favipiravir, ada Remdesivir, macam-macam lah. Itu obat bukan vaksin. Gitu kan. Kenapa kita nggak konsentrate ke arah sini? Lalu kita melakukan karena dia masih berupa masih terlindungi oleh paten, kita menegosiasikan di sini. Karena kalau kita beli secara normal ini mahal sekali, 3 juta. Ini menurut saya yang harus kita kenapa-kenapanya dan juga mungkin ke depan, apalagi vaksin ini sebenarnya masih lama kan, apalagi bagi kita yang awam untuk mendapatkannya pasti bukan prioritas yang jelas ya. Kita istirahat sebentar Pak Freddy, tapi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukam, Freddy Haris. Kita berbicara mengenai obat COVID-19 dan juga vaksin COVID-19. Ini ada dua hal yang berbeda. Jadi tadi Pak Freddy sudah meluruskan ya mengenai obat COVID-19 itu digunakan bagi pasien yang kena COVID-19, obat-obatan digunakan untuk menyembuhkan pasien yang sakit. Sementara vaksin itu untuk mereka yang masih sehat. Jadi mayoritas yang sekian ratus juta yang masih sehat itu, hanya vaksin itu tentu saja memerlukan waktu yang cukup panjang, dan walaupun sekarang di rush seolah-olah dipercepat, tapi biasanya memerlukan waktu sampai bahkan 3, 4 atau 5 tahun belum melihat hasilnya dan side effect-nya dan lain sebagainya. Sekarang kita fokus ke COVID-19, obat-obatan yang seharusnya kan dikembangkan. Saat ini yang digunakan setahu saya itu ada yang cocktail dari beberapa obat-obatan untuk penyembuhan. Coba bisa ceritakan dan kira-kira dari mana dan bentuk patennya itu seperti apa, dan apakah kita bisa menggunakannya dengan harga yang terjangkau. Jadi obat karena COVID-19 ini menyerang paru, jadi ada beberapa jenis obat yang untuk menyembuhkan virus di paru. Contohnya adalah Favipiravir, Remdesivir. Remdesivir yang paling seringnya yang digunakan. paling sering digunakan. Jadi kalau Favipiravir itu biasanya tablet, kalau Remdesivir itu obat suntik, jadi cair. Ini semua sudah terpatenkan kan obatnya? Sudah dipatenkan. Di mana? Siapa yang memiliki paten? Pemilik Favipiravir itu dari Jepang, Toyama. Kalau Remdesivir itu Gilead, gitu kan, dari Amerika Serikat. Nah, memang sekarang masih mahal. Iya. Hampir 3 juta kalau per ampul atau per ini. Nah, itu yang harus kita tawar. Pasti mereka mau bekerja sama. Kita bisa menggunakan macam-macam voluntary arrangement, lisensi wajib, bahkan yang paling ini adalah government use. Jadi kalau udah pemerintah mengatakan ini karena memang ada pandemi, boleh berdasarkan TRIPS. Itu harganya harus ditekan sedemikian rupa. Ini bukannya sudah dilakukan. Kalau tidak salah waktu KTT GNB kan Pak Jokowi mengatakan ini darurat masalah kemanusiaan, harus ada kelonggaran, relaksasi dari paten ini. Bagaimana hasilnya? Ya, hasil dari Pak Presiden itulah kita ini turun ya, dan kita melakukan akan melakukan negosiasi. Sebenarnya negosiasi informal sudah terjadi dari 3 juta jadi 1,3 misalnya. Tapi kami ingin masih turun, mahal juga, mahal juga karena kan yang dibutuhkan banyak, dan mereka pasti juga ingin obatnya itu digunakan. Maka menurut kami ya kita hitunglah harga yang realnya, reliable-nya itu berapa, apakah 300.000, 500.000, karena kan dibutuhkan kan nggak cuma 1 tapi 10
15 dan lain sebagainya, itu yang kita harapkan. Memang obat ini bukan spesifik buat COVID-19. Tapi biasanya kan campuran dari berbagai. Tapi nanti kan para dokter tuh. Nah, saya berharap ini nih para dokter, makanya saya kontak ketua dokter paru Indonesia untuk ikut tim ya. Sahabat saya juga dokter di kepala rumah sakit Persahabatan dan para profesor yang spesialis paru. Kita bilang ayo kita teliti apa sih sebenarnya obat yang dibutuhkan gitu. Selain obat peningkat daya tahan tubuh. Ya, kan di sini juga disebut hydroxychloroquine itu yang Donald Trump itu katanya gunakan. Nah, itu bagaimana Pak Freddy? Ya itu yang kita bilang kan riset itu kan harusnya kita gabungkan bersama. Kan itu kan riset para dokter nih, dokter yang melihat ternyata kalau dikasih remdesivir begini efeknya, favipiravir begini, hydroxychloroquine seperti ini. Apalagi nanti ada yang bilang jangan dipakai, nggak dipakai. Nah, yang penting kita ini banyak ahli, banyak universitas, banyak tempat riset. Ayo kita satu. Tapi apa yang menjadi penghambat? Bagaimana ini kan? Apakah ini ada sekarang yang namanya karena masa COVID-19 semuanya darurat, emergency, kemanusiaan sehingga ada percepatan ya dalam proses aplikasi paten ini sampai mungkin nanti ya harus lewat BPOM dan lain sebagainya, itu bisa dipercepat. Bukannya membutuhkan waktu bertahun-tahun, tapi bisa dalam bulanan. Kalau di kita, kalau ada permohonan yang berhubungan dengan obat atau apapun nama yang berhubungan dengan COVID-19, pasti kita percepat. Jadi step-stepnya seperti apa? Ya, step-stepnya kan harus daftar. Waktunya? Nanti kita lihat lagi apakah ini memang sudah ada patennya di tempat lain atau tidak. Ya, biasanya 24 sampai 36 bulan. Gitu 24 sampai 36 bulan. Ya memang itu international best practice. Sudah hampir 2 tahun sendiri. Tapi kan kalau kita bisa lihat, kita langsung cepat, kita bilang this is priority segala macam, ya kita akan langsung bisa melihat kok. Betul nggak sih ini sudah ada paten atau belum? Kalau belum ada paten kita langsung. Apa yang membuat begitu lama Pak Freddy? Karena memang ini kan kalau masalah birokrasinya bukan, atau apanya? Karena kalau paten ini worldwide. Makanya kita ada patent convention treaty. Jadi kalau paten itu sifatnya adalah novelties dan kebaruan ya, dan dia harus sesuatu yang sangat baru, makanya harus dicek di Amerika, di India, itu yang bikin lama biasanya. Gitu. Jadi karena ini nanti implikasinya global gitu. Iya. Jadi rata-rata tuh bisa memakan waktu untuk paten 24 itu 24 sampai 30 taruhlah hampir 2 tahun. Nah setelah itu masih ada stepnya lagi kan, harus ada lewat BPOM kalau tidak salah, dan harus ada urusan BPOM, uji itu perlu waktu lama lagi ya. Jadi selama ini mau tidak mau kita mengandalkan obat-obatan yang dari luar itu. Yang ada, iya. Mungkin juga menarik adalah karena kita ini kan banyak sekali indikasi geografis, KI komunal. Kita ini kan banyak obat-obat herbal. Pertama ketika Wuhan terjadi, saya lihat China juga menggunakan herbal tuh dia lakukan gitu kan. Kenapa kita juga nggak riset di situ? Nah itu juga? Bagaimana kan kalau tidak salah kan ya, belum lama ini yang dari Balitbang kan yang pertanian yang eukaliptus itu sekarang apa nasibnya itu? Ya belum terdaftar. Belum terdaftar ya. Belum jadi harus makanya mungkin orang Indonesia mungkin karena dia seneng kalau udah dilakukan ketemu, ya harusnya kan dia juga daftarkan. Karena kalau paten ini 6 bulan setelah publikasi nggak didaftarkan, dia jadi public domain. Dan siapa saja bisa menggunakannya. Bisa menggunakannya. Makanya namanya hak kekayaan intelektual. Betul. Kalau udah digunakan orang baru nyesel-nyesel nanti. Ya, tapi kan kalau ya kayak tadi herbal Pak Freddy, eukaliptus dan jamu dan lain sebagainya, itu kan harus dipatenkan juga. Itu kan berasal dari tumbuhan atau tanaman, jamu-jamu dan lain sebagainya semua harus dipatenkan ya. Iya, artinya output dari tanaman itu kan menyembuhkan dipatenkan, kan sama dengan chemical. Chemical misalnya NaCl segala macam itu kan obat kan dari hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi output dari NaCl ini kan untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan vitamin, untuk kemudahan penyakit, ya sama juga herbal seperti itu. Jadi kuncinya harus didaftarkan dulu. Tapi benefitnya sebenarnya dengan kita menggunakan obat yang obatnya paten gitu, apa bagi para konsumen itu sendiri? Apakah dijamin keselamatannya, keamanannya dan kualitasnya? Ya. Kalau obat sudah dipatenkan, artinya dia sudah memenuhi proses yang cukup panjang ya.
Nanti di situ akan diberi informasikan di obat tersebut bahwa obat ini menyembuhkan ini dan kontraindikasinya. Biasanya seperti itu kan. Artinya kan efek samping seperti apa. Itulah apa kalau ada obat-obatan yang seperti. Makanya kalau obat itu belum diteliti, belum paten. dipatenkan gitu kan. Tiba-tiba kita makan, tiba-tiba Iya. kulit kita merah-merah itu karena nggak liabilitasnya nggak bisa diinikan. Iya. Dituntut itu aja. Jadi makanya memerlukan proses yang cukup panjang. Tapi kita harapkan karena COVID-19 ini darurat ya. Darurat, jadi iya. harus ada inilah perhatian khusus. Kita break lagi Pak Freddy, tapi kita masih akan terus ya bersama Insight with Desi Anwar. Jangan kemana-mana dulu. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai obat ya COVID-19 dan juga vaksin COVID-19 dan kaitannya dengan paten ataupun hak kekayaan intelektual. Ya, kita ditemani oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Pak Freddy Haris. Menarik sekali mengenai COVID-19 ini, kita lihat di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia ya, cara dokter menangani COVID-19 itu pakai cocktail of different medicines. Jadi racikan ramuan dari beberapa obat-obatan yang sudah dipatenkan lah istilahnya, tapi kebanyakan masih bersifat impor ya, sehingga harganya juga masih cukup mahal. Tapi ini menarik ya, karena berarti ada hal yang berhasil ya, karena rate penyembuhan itu lumayan ya, hampir 50%. Itu kan berarti kan cukup bagus lah. Dari kontribusi dari penemuan ataupun racikan lokal itu yang mana-mana saja Pak Freddy? Jadi kalau yang sudah dipatenkan, yang sudah bisa. Kalau kita lihat Mbak Desi, penyembuhannya itu 82%. 82% Iya, penyembuhannya. 581.000 yang sakit, 479.000 yang sembuh, 82%. Oh, 82, salah tadi saya bilang Bayangkan. 47, 82. Dan yang terdaftar untuk permohonan paten terkait obat COVID-19 ini sebenarnya ada beberapa, seperti dari Airlangga, Pusat Penelitian Pengembangan Stem Cell-nya ada 3 nih. Ya. Rasio dosis kombinasi obat hidroklorokin dan azitromisin segala macam gitu kan. Ini yang harusnya ayo kita kembangkan terus dan segala sebagainya, sehingga kita dapatkan obat-obat yang tidak cuma sekedar koktail pada akhirnya. Ya real obat COVID-19. Nah, Dan ini terbukti sudah bisa menyembuhkan. Iya. Nah, kalau misalnya mendaftarkan ya itu patennya itu sekarang, tapi kan nanti prosesnya kan panjang ya. Itu tapi masih bisa digunakan sebelum ya kita sebelum keluar gitu patennya. Kalau misalnya azitromisin nanti kita periksa ini ada patennya apa enggak. Kalau udah nggak ada paten, udah publik ya silahkan, udah generik silahkan segala macam. Jadi nanti kita akan kasih tahu ya kepada pemilik paten ini. Ini yang antivirusnya itu antibiotiknya ya. Antibiotiknya. Dan itu yang nanti kalau sudah generik berarti sudah lama kan beredar, siapa saja boleh menggunakan. Kalau toh dia masih dalam paten, nanti kan kita dari HAKI, dari BP POM, dari teman-teman akan bikin tim untuk menegosiasikan kepada pemilik paten ini supaya cheap fees-nya. Iya. Nah, ini kan universitas atau institusi lah yang mengembangkannya. Tapi kalau sudah istilahnya dihilirisasi ya, sudah mass produce dan lain sebagainya, itu step-stepnya nanti seperti apa Pak Freddy? Ya, karena disinilah yang aspek ekonomisnya aspek itu kan. ekonomisnya. Jadi kalau sudah ada obatnya, racikannya sudah ditemukan gitu kan, nanti kan ke farmasi, mau Bio-Farma, Kimia Farma, Indofarma, atau perusahaan-perusahaan farma lah ya. Entah apa perusahaan-perusahaan farma swasta besar juga banyak di Indonesia gitu kan. Nanti tinggal dilihat bahan bakunya cukup atau tidak. Kalau tidak kita impor. Kalau seandainya sudah ada kita bisa lebih cepat lagi kan. Kalau impor nanti membutuhkan waktu. Yang menarik juga sebenarnya adalah ketika saya mencoba menegosiasikan remdesivir, dan informasinya ternyata di Indonesia ini ada hampir 200.000 remdesivir yang belum dipakai. Belum dipakai, kenapa? Saya nggak tahu, mungkin karena masih mahal.
harganya masih mahal, makanya kita mau Dan negosiasikan. ini semua dibebankan kepada anggaran COVID pemerintah ya untuk Iya. pembayarannya. Makanya kita coba negosiasikan kan pandemik ya, kalau pandemik ya oke lah ya, nggak usah menjadi fully economic values-nya nggak diterapkan betul lah gitu kan. Iya, dan juga nanti ya harus itu lewat BPOM-nya itu, dan BPOM-nya kadang-kadang juga. bottleneck-nya juga Iya. di situ kan, birokrasinya kan biasanya. Jadi obat-obatan yang khusus untuk COVID-19 ini menurut Pak Freddy seharusnya lebih banyak lagi ya lembaga Iya. yang mendaftarkan. Ya, seharusnya kan kita banyak universitas dengan pusat riset juga. Kalau di Jakarta aja juga ada Eijkman, ada UI, ada macam-macam lah ya kan. Juga ada juga riset-riset obat farmasi di pabrik obat juga banyak. Jadi itulah yang harusnya ayo kita sama-sama. Kalau kerja bersama dengan kerja sendiri-sendiri kan agak beda gitu kan. Dan saya yakin juga mungkin tadi ya BPOM juga udah juga ingin membantu sedemikian rupa sehingga prosesnya juga menjadi tidak terlalu lama. Jadi kita ini pemerintah udah mulai berubah ya sedemikian rupa sehingga bahwa ini adalah memang pandemi, bukan kita lakukan prosedur as usual gitu kan. Jadi di JNKI patennya kita cepetin, BPOM juga prosedurnya mau dicepetin. Tapi secara keseluruhan berapa jumlah paten obat-obatan yang kita miliki nih di Indonesia Di Indonesia itu sampai sekarang? kalau punya Indonesia atau punya asing? Punya Indonesia. Punya yang Indonesia. Ini yang 2017 itu saya melihat ketika saya menjadi dirjen, itu komposisinya 90% asing, 90%. 10% Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin memang pada saat itu belum menyadari betapa pentingnya mendaftarkan paten. Jadi orang suka bilang, ya patennya di sini sajalah gitu kan. Ya, pantas kan harga obat-obatan ya. itu sangat mahal kalau impor. Lalu kami bersosialisasi sedemikian rupa ya dengan sumber daya yang ada. Alhamdulillah sekarang 30% Indonesia, 30%. 70% asing. Sejak jadi udah kapan mulai ini? naik nih. Ya udah di 2020 ini udah mulai naik. Jadi apa yang terjadi 3 tahun ini? 3 Pak tahun Freddy? ini kami datang ke universitas, kita bilang ayo daftarin, masa anggaran risetnya waktu itu di zamannya Pak Bambang Brojonegoro, saya bilang di sana anggaran riset 2,9 triliun, masa yang paten cuma sedikit. Iya, kan ada BRIN ini sekarang juga semua riset. Sayang kan saya bilang, ini jangan-jangan risetnya cuma riset honor doang, saya guyon-guyonan kayak gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang universitas sudah mendaftarkan, lembaga-lembaga riset mendaftarkan, karena memang kita ringankan, kita online sekarang. Nah, KAI ini udah online, jadi punglinya udah habis. Itu penting juga kan kalau masyarakat karena ini lihat. bisa menggelembungkan harga juga kalau ada. Jadi dengan seperti itu orang tertarik. Jadi kita memang udah online, fully online sekarang. Baik, Pak Freddy, good news kalau begitu. Oke, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Haris. Kita berbicara mengenai kekayaan intelektual khususnya berkaitan dengan obat-obatan dan vaksin COVID-19. Dan kalau vaksin ya kita menunggu vaksin merah putih masih cukup lama. Saya waktu itu berbicara dengan lembaga Eijkman dan kawan-kawan yang mengembangkan vaksin merah putih masih 2 tahun lagi ya, tapi memang memerlukan proses lama untuk mendapatkan vaksin yang aman dan teruji dan nanti paten lah istilahnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai paten dan apalagi ini berkaitan dengan industri farmasi, saya lihat ini kan uangnya kan besar sekali kan. Industri ini adalah industri yang istilahnya hanya beberapa playernya, dan Indonesia tadi disebutkan lebih banyak paten yang dimiliki oleh asing ketimbang lokal, walaupun sekarang persentasenya sudah meningkat. Dulu 10% lokal, 90% asing, sekarang sudah 70% asing, 30% lokal. Nah, jadi kita harus memiliki suara ini di forum global, forum internasional, bagaimana supaya kita didengar
Apalagi Pak Jokowi sudah mengimbau Iya. harus diperhatikan di negara-negara berkembang Iya. oleh organisasi kekayaan yang Apa internasional. makanya supaya kita didengarkan kita harus tempatkan orang. Nah ini yang menarik. Sekarang ini dengan dirjen baru kita punya satu orang deputi DJ, Deputi DJ. orang Indonesia, deputi director jenderal. Jadi kayak sekjen PBB ada di bawahnya wakilnya. Itu belum pernah ada. Dia orang Indonesia. Orang Indonesia. Itu kok bisa akhirnya Ya, mendapatkan? karena Pakai ya lobby-lobby. Pak Menteri Hukum dan HAM gitu kan, ya bersama tim gitu, kita melakukan lobby bahwa pertama adalah Indonesia penting, Indonesia banyak penduduknya, Indonesia luas wilayahnya, Indonesia banyak inovasinya. Jadi kita yakinkan negara-negara besar itu we are important, ya, we are important in regions. Jadi kita lakukan itu terus. Dan sekarang dari 4 deputi DJ, bayangkan, Amerika Serikat, Ya. Prancis, China, 1 Indonesia. Jadi Indonesia udah Ya, itu di in situ the ada level. negara 3 terbesar di dunia ada di situ in the kan. Ya. level, nggak main-main. Apa nanti tugas tanggung jawab dan kira-kira hasil dengan kita menempatkan orang Ya, di organisasi ini? Kebetulan ditempatkannya itu adalah Pak Hasan Klep, mantan Watap PTRI di Jenewa. Dia membawahi development and regional. Artinya pengembangan haki itu tanggung jawab dia ya. Kita bilang, ayo kita bangun Indonesia ya, dan regional seperti apa. Dan kebetulan saya juga besok ini ke Zimbabwe. Zimbabwe menandatangani kerjasama dengan 20 negara Afrika. Jadi ini yang kita maksud. Kita ini big country, we are important in region. Jadi kita harus convince dia. Jadi nanti negara-negara Afrika juga akan belajar ke kita tentang copyright system. Kita ini sistemnya jauh lebih maju dari banyak negara. Dan itu bisa kita yakinkan memang udah bagus, online, real time, bisa dilihat, ya, transparent, accountable, udah sistemnya udah gitu. And no pungli. No pungli. Ya memang nggak ada lagi orang udah online. Punglinya kalau dulu kan mau ini amplop bawa ini nggak ada online semuanya. Nah ini kedepannya kalau berkaitan dengan itu diplomasi vaksin, diplomasi obat-obatan ini bagaimana? Ya kita sedang lakukan. Jadi tentunya mereka pasti akan minta ya dengan royalties ya, dengan fees yang begitu besar. Kita juga harus yakin bahwa yang kita butuhkan ini nggak cuma 10, 20 atau 10.000, tapi bisa ratus, bisa juta. Ya, jadi lihat volumenya. Volumenya dong kita harus yakinkan. Jadi kalau volumenya seperti itu, ya kalau nggak mau kita pakai yang lain, gitu aja. Atau kita gunakan government use. Nah, kalau udah government use kan pemerintah boleh tetapkan berapa saja. Iya, jadi ini Pak Hasan ya, Klep yang akan menjadi suara kita di organisasi internasional ini ya, intellectual property right. Nah, saya tuh teringat ya kalau dulu bicara mengenai paten, apalagi zaman flu burung ya. Flu burung. Pokoknya kan kalau ya istilahnya industri farmasi ini kan sangat kekeh terhadap paten karena ini adalah dari segi ekonomisnya kan tinggi ya. Ini bagaimana supaya apapun yang asal usulnya itu dari Indonesia dan kita kan tropical disease-nya termasuk banyak, itu bagaimana kalau kita bisa patenkan ini semua dari awal? Artinya kita pertama kita daftarkan, kalau misalnya contohnya kunyit, temulawak gitu kan, itu kan sebenarnya kekayaan intelektual komunal. Dan kita sudah tahu kalau kita minum temulawak, kurkuma, dan ini kita semua sedang sangat populer sekarang. Populer. Itu bisa kita patenkan? Bisa, tapi kita komunalkan, nanti patennya adalah kita teliti manfaat temulawak itu apa, ya kita patenkan. Tapi secara komunal bangsa ini punya. Kenapa kita tidak lakukan? Karena nggak ngerti waktu itu. Oh ya, karena itu. Iya, kita banyak yang nggak karena ngerti. sekarang yang coba Pemerintah daerah dulu nggak ngerti dan nggak paham bagaimana ini. Tapi kalau sekarang kami udah keliling, kita bilang pemerintah daerah, kalau KI itu di depan, maka ekonominya akan datang ke sana. Indikasi geografis, KI komunal, kemarin kami ke Kalimantan, ke NTB, gitu kan. Jadi ke daerah-daerah itu meyakinkan, ayo dong. Dan bagaimana kita misalnya, ini kan virus ya, di Indonesia ini kan sumber penyakit karena kita daerah tropis ya. Tapi biasanya obat-obatan yang untuk menyembuhkan penyakit ini kan dapatnya dari luar kan. Dari kita luar. 90% atau sekarang 70%. Nah, supaya
itu menjadi milik kita, ini bagaimana ya Pak Harus daftar. Freddy? Jadi misalnya taruhlah flu burung seperti itu, burung, ya. kita harus daftarkan bahwa ini Riset. virus milik. Riset, lalu obatnya daftarin ke kita. Gitu. Karena kalau tidak didaftarin kita nggak bisa protek. Makanya pilar haki adalah pertama adalah perlindungan, artinya adalah mendaftarkan, kedua komersialisasi, baru nanti enforcement. Jadi kalau nggak didaftarkan, susah komersialisasinya, nggak bisa di-enforce. Nah ini feedback dari perusahaan atau lembaga-lembaga yang komersil lain itu biasanya bagaimana mengenai hak paten ini? Dia hak Mereka paten. anggap ini sesuatu yang penting, yang perlu menguntungkan mereka atau? Kalau perusahaan-perusahaan besar udah pasti. Iya, karena Ya yang belum sadar nih kan UKM, tapi UKM udah alhamdulillah soal merek ya. Dan yang penting adalah universitas nih kan itu pusat riset ya kan. Jadi sukanya neliti, nanti uangnya habis buat ini tapi enggak ini. Tapi zaman Pak Bambang sudah mulai bahwa output dari sebuah riset itu adalah daftarkan di paten. nah taruhlah misalnya tadi yang UNER itu didaftarkan, kemudian diambil atau bekerja sama dengan Pabrik farmasi yang farmasi. lain. Itu yang memiliki patennya siapa? UNAIR. UNER tetap. UNAIR tetap. Jadi tergantung UNAIR nanti kan waktu kerja sama UNAIR, BIN, kalau nggak salah sama Angkatan Darat ya, mereka bisa katakan siapa pemilik patennya, personalnya siapa dan Implikasinya apa? Royalty? Biasanya berapa persen? Biasanya? Tergantung Tergantung Jadi, negosiasi. negosiasi. Jadi banyak kalau di luar negeri profesor-profesor misalnya di bidang farmasi yang mendapatkan memiliki paten dia kaya makanya Jadi yang sebenarnya Pfizer itu kan ada pasangan suami istri Jerman sama Turki itu mereka yang memiliki paten yang Pfizer, bukan Pfizernya gitu. ya Pfizer ada tapi dia pemilik patennya bukan perusahaan Pfizernya gitu kan. Nah, udah dia tinggal duduk-duduk riset royalti masuk riset royalti gitu. Nah ini juga yang bisa diperjuangkan oleh Pak Hasan itu nanti sebagai anggota Di kita nanti di KI juga. tapi ini mendengar ini agak gemes juga ya, karena sekarang yang paling populer di dunia itu tuh kan yang berkaitan dengan herbal. Ya temulawak, turmeric, ya kurma, kunyit, jahe, dan macam-macam itu harusnya itu Pak Freddy jemput bola itu, memastikan bahwa semua ini ke daerah dipatenkan dan kalau nggak nanti dicuri didaftarkan orang. di kita, ya itu bagian dari indikasi geografis. Saya juga saya ke luar negeri, saya lihat di situ ada kurkuma booster, ada ginger booster. Sekarang VCO ya, virgin coconut oil. Kalau dulu kita dari kan dulu kita minyak dianggap, kelapa tuh udah dari dulu. Karena dulu marketingnya dianggap nggak sehat. Sekarang VCO virgin sehat. coconut oil itu paling mahal. paling mahal sekarang. Aneh ya. Iya, ya karena kita ini mungkin terlalu banyak terlalu kaya. Tapi dari intelektualnya nggak nyambung jadi kita ya sudah lah kan kayak lagu Kus Plus ya, tongkat kayu tanaman. Iya, tapi yang dapat untung orang lain. Nah itu kita harus ubah sekarang. Sementara kita juga masih lebih percaya obat yang brandnya dikenal. Yang ada mereknya impor ya, dan lain sebagainya. Kalau merek generik kayaknya kurang ini gitu. Satu segmen lagi kita masih ada Pak Freddy, tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Haris. Topik kita sangat menarik, sangat penting, sangat relevan. Apalagi sekarang shipment vaksin dari China, Sinovac, yang sudah 1,2 juta ya. Nanti juga akan terus-menerus secara bertahap ya, semakin lama semakin banyak bekerja sama dengan Bio Farma. Tapi ada juga yang beredar, kalau kita lihat yang Pfizer itu sudah bulan ini akan disuntikan kepada masyarakat di Inggris karena pemerintahnya sudah mengeluarkan license ya. Dan Moderna juga kalau tidak salah 94% success rate katanya, dan seperti kita ketahui China juga Rusia juga mengembangkan dan lain sebagainya. Apa yang kita perlu pelajari mengenai vaksin ini? Ini kan katanya tadi kalau paten istilahnya bisalah dipercaya gitu karena sudah
ada tahapan pengujiannya dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita waspadai mengenai vaksin-vaksin ini Ya, yang diciptakan secara kilat. Iya. Artinya ingredientnya apa sih yang ada di sana gitu kan. Jadi orang bisa tahu. Orang juga harus dieducate kontraindikasinya apa. Efek sampingnya. Efek sampingnya. Lalu patennya seperti apa. Jadi sehingga nanti orang bisa tahu, oh penggunaan vaksin ini dia bisa tahu, oh kalau saya memiliki penyakit ini artinya tidak bisa dengan serta-merta. Itu yang kita harapkan. Jadi keterbukaan informasi menjadi penting. Gitu kan. Nah, patennya seperti apa nih, maksudnya apa? Taruhlah yang tadi patennya Sinovac udah itu. didaftarkan belum, gitu kan? Kan tiba-tiba nih semuanya kan tiba-tiba, wah ada vaksin di Inggris, ada vaksin di China, ada vaksin di Amerika. Kita bilang, ya patennya seperti apa sih? Jadi Tapi kita kalau bisa, pemerintah biasanya, apalagi pemerintah kita atau pemerintah Inggris, ya berarti mereka sudah cukup confident dong bahwa aman dan ya tetap aja kan, tetap aja kita harus minta. Kan kita juga harus lindungi bangsa kita nih, ya. Kalau Inggris pasti yang dia lindungi bangsa Inggris. Ya, Indonesia yang harus kita lindungi bangsa Indonesia. Jadi harus terbuka, keterbukaan informasi terhadap vaksin-vaksin Nah, itu. ini terbuka atau tidak biasanya? Harusnya terbuka. Harusnya terbuka. Dan Karena harus memang bisa kalau sudah dicek itu. dipatenkan kan nanti kelihatan apa aja. Ingredients-nya begitu. Nah, ini kan ada pengaruhnya juga terhadap harga ya. Harga. Kita harus curiga nggak misalnya kalau terlalu murah. Itu menjadi konsideran atau pertimbangan bahwa jangan-jangan ini tidak diburu-buru atau ya. ingredients-nya mungkin ya nggak ada ininya lah, nggak Ya, terlalu efektif. Gimana? Kalau murah ya kita sih memang harapannya murah, Ya, tapi karena volumenya kan seperti yang Mbak Desi bilang, kita kebutuhan volume terhadap vaksin itu besar kan. Tapi juga kalau itu murah karena mereka tertarik dengan volume ya, atau memang di sini pertanyaan lagi kan, biasanya kalau obat-obat paten itu kan mahal. Nah, mereka itu mengejar apa, kan economic value-nya yang akan mereka pasti perhitungkan. Nah, itu yang mungkin perlu juga kita hitung. Dan seperti inovasi apa. di balik itu dan cara pengujian, pengetesan dan lain sebagainya. Pak Freddy gimana feelingnya? Ini kan banyak sekali yang ditawarkan. Murah karena mungkin karena cepet-cepet, jadi biaya yang dikeluarkan nggak terlalu besar, jadi dia murah gitu kan. Kalau seandainya mahal kan, kenapa obat-obat paten itu mahal? Karena memang biayanya mahal, takes time, butuhin segala macam. Nah, ini dan yang efektif gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan ya, kita sekali lagi mari kita keterbukaan informasi itu menjadi penting. Dan jadi masyarakat nggak curiga kan. Jadi kalau saya disuntik oleh obat vaksin X, jadi saya sudah tahu, oh ini loh 1, 2, 3 kontraindikasinya gini, efek sampingnya seperti ini. Iya, dan berapa lama ya Dan mungkin kita kebal dan lain sebagainya. Menarik sekali ya. Karena ini sekarang saya lihat ini bukan hanya masalah COVID-19, kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi ini seluruh negara ini berlomba-lomba, tapi kan banyak sekali cerita-cerita, teori-teori, apakah itu teori konspirasi di balik itu mengenai pendanaannya, penemuannya. Nah, ini kan supaya orang juga banyak yang mungkin merasa bahwa ngeri-ngeri juga gitu, mau nggak ada yang mau divaksin. Apalagi kita lihat di Amerika Serikat kan resistensinya terhadap vaksinasi kan juga tinggi kan. Jadi hal yang sifatnya politis juga ya Pak Freddy. Ya kalau itu sih, kalau saya sebagai dirjen KAI yang saya lihat economic value-nya. Jadi kan kalau orang meneliti, orang membuat pabrik farmasi, tentunya dia ingin untung, udah pasti, jelas ya. Dan yang kita harapkan sekali lagi, ayo kita terbuka gitu kan. Bahwa ada teori konspirasi, kemarin juga ada ada airborne segala macam. Oh, pokoknya semuanya kita ini dijejali dengan sesuatu yang pada akhirnya kita frightening, paranoid gitu kan. Sementara kan ya WHO sendiri mengatakan vaksin ini bukan segala-galanya kan, orang masih harus tetap jaga kesehatan. Kesehatan, pakai masker, imunitas, pakai masker gitu kan. Oke, kembali ke ini dengan adanya paten dan justru yang kita harapkan sekarang obat-obatan COVID-19 itulah yang lebih banyak dan lebih murah, harganya lebih terjangkau. Tapi tidak betul bahwa dengan perlunya pendaftaran ini mempersulit inovasi ataupun pengembangan terhadap obat-obatan ini, Pak Freddy. Di Dijen KAI sekarang sudah online, fully online. Jadi pendaftarannya cepat dan kita ini udah tagline-nya udah working from home, sekarang udah berubah working from anywhere anytime. Jadi si pemeriksa bisa ngelihat, kita bilang oke, ini adalah yang prioritas, tolong di riset, di eksaminasi. Kalau memang sudah nggak ada, silahkan
segerakan. Ya, dan apakah ada target tertentu untuk meningkatkan local content di paten-paten yang ada di Indonesia? Idealnya ya kita 70%, asing 30% itu kan. Ya, memang itu yang tujuan kami ya ketika saya dilantik 2017 oleh Pak Yasona, saya bilang kantor ini dibangun bukan untuk pendaftaran asing. Pastinya kantor ini dibangun untuk melindungi karya bangsa ini. Maka yang harusnya yang lebih besar adalah pendaftaran anak bangsa, paten anak bangsa, merek, desain, dan lain sebagainya. Maka untuk itu kita memang selalu sosialisasi betapa pentingnya mendaftarkan haki. Karena negara yang maju, hakinya di depan. Kalau underdevelop pasti dia hakinya di belakang dengan membajak, dengan infringe dan lain sebagainya. Karena kita jadi market saja, jadi pasar bagi mereka menjual obat-obatan kan. Padahal kita ini, makanya waktu itu juga kita bilang, kami berharap bahwa industri obat itu ada di sini dan bahan baku obat dibuat di sini. Nah ini perlindungannya harus komprehensif karena kalau nggak dilindungi oleh negara, biasanya nanti kalah. Tiba-tiba ada harga obat asing murah. Nah itu yang perlu mungkin kita sama-sama duduk bagaimana melindungi. Jadi stakeholdernya siapa-siapa saja di dalam? Kalau stakeholder di dalam persoalan obat-obat itu udah pasti farmasi, rumah sakit, dokter juga. Lalu ini industri kimia, itu kan stakeholder. Tapi ada stakeholder yang lain yang saya bilang nih herbal industry. Dan ilmuwan juga kan, yang inovator. Ilmuwan, universitas. Jadi itulah yang kita harapkan bahwa ini ayo kita menyatu. Dan gampang untuk mendaftarkan itu. Gampang, tidak berbelit-belit. Online. Bahkan dengan Omnibus Law ini KI ini diuntungkan. Orang daftar paten sederhana dulu lebih dari 12 bulan, dengan Omnibus Law jadi 6 bulan. Harganya? Cost-nya? Harganya tetap ya karena itu PNBP, karena Menteri Keuangan yang berapa mengatur. sekarang untuk mendaftar? Daftar kalau paten sederhana kalau nggak salah 2 juta ya, 2,5 juta. Merek juga gitu. Dulu merek 180 hari. Jadi mau daftar merek Mbak Desi, mereknya Desi Anwar itu 180 hari baru keluar. Tapi dengan Omnibus Law ini 30 hari. 30 hari. Jadi saya bisa brand sendiri Bisa, gitu. Bayar 2 juta Desi itu Anwar. bisa online gitu. Nanti mau restoran, mau baju, mau apa pilih. Ada klasifikasi barangnya. Jadi setiap klasifikasi barang itu nanti bayar. Karena memang tujuannya apa? Kan kalau orang mau buka restoran ngapain juga daftar baju kayak gitu-gitu. Tapi kalau mau daftar semua ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya, memang. Tapi masalahnya kan intellectual property right di sini kayak intelektual kita bicara obat-obatan ya. Tapi kalau yang lain-lain seperti perfilman, karya seni dan masih parah ya Pak Freddy ya ini bajak membajak dan lain sebagainya. Ini Indonesia kan dari dulu sebenarnya masih surga ya. Tapi seharusnya dengan ada dipermudah seperti ini harusnya lebih ini ya. gampang kan. Baik Pak. Ya inilah objeknya sekarang tahun depan ini tahun paten nih. Hari ini tahun KI komunal. Jadi KI komunal, tarian semuanya dari daerah, batik, tenun segala macam. Jangan kita sampai bisa negara daftarkan. tetangga juga nanti keburu mengambil. Dan itu udah sering. Jadi tahun 2021 tahun paten. Nah mungkin perbincangan kita perlu kita lanjutkan tahun ke depan. Apa itu tahun paten dan apa kira-kira yang kita harapkan dari tahun itu? Terima kasih banyak Pak Freddy. Jaga kesehatan terus. Sama-sama Mbak Desi, jaga kesehatan. Keep health, keep safe. Yes, terima kasih ya. Demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Jangan lupa sekali lagi ya, jaga jarak, tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.